Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan laporan akhir proyek mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu tentang breast cancer decision tree. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Taming, dan kelompok saya ada Abdullah Al-Masyur, Fadila Rashid, Dava Pratama, dan Dina Tauba. Baik, untuk proyek yang kami lakukan, pertama yaitu kelompok kami memperoleh dataset, yaitu tentang kanker payudara atau disebut juga breast cancer. Dari hasil, terdapat 570 jenis data yang akan diolah dan juga diklasifikasikan. Kemudian, tujuan utama dari klasifikasi dataset tersebut yaitu untuk melakukan analisis jika tumor yang diidap bersifat malignan atau ganas atau benign. Selanjutnya, analisis dataset. Dari hasil dataset terdapat total 32 kolom kategori yang dapat diklasifikasikan dan diolah sebagai objek, yaitu antara lain ada radius mean, tekstur mean, perimeter mean, area mean, smoothness, dan selanjutnya. Selanjutnya ada penjelasan decision tree. Dikarenakan mungkin anggota kami sedang berhalangan, jadi mungkin saya akan mewakilkan. Yang pertama, model pohon keputusan di mana variabel target menggunakan seperangkat nilai diskrit diklasifikasikan sebagai pohon klasifikasi. Di pohon-pohon ini, setiap not atau daun mewakili label kelas, sementara cabang mewakili konjungsi fitur yang mengarah ke label kelas. Pohon keputusan di mana variabel target mengambil nilai kontinu biasanya angka disebut pohon regresi. Dan yang terakhir, kedua tipe tersebut biasa disebut bersama pada card, classification and regression tree. Berikut sedikit codingan dalam decision tree. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode pembuatan model decision tree berdasarkan dataset breast cancer yang diberikan pada kami. Di sini kami menggunakan Google Colab sebagai IDE untuk ngodingnya, menggunakan bahasa pemrograman Python. Di awal-awal digunakan library Pandas dan Seaborn untuk bagian memvisualisasi data dan Pandas untuk mengakses data dalam format CSV. Awal-awal kita akses data, sebelumnya kita upload dulu, setelah itu kita akses menggunakan library Pandas, di mana nama filenya adalah data.csv. Lalu kita cek 4 baris pertama untuk memastikan apakah ini benar data kita. Setelah kita cek, sama seperti dataset yang diberikan. Ini 4 baris pertama. Selanjutnya kita cek ukuran dari dataset yang telah diberikan. Hasilnya, dataset yang diberikan terdiri dari 569 baris dan 33 kolom. Selanjutnya kita cek apakah dari 569 kali 33 ini ada yang kosong atau none, seperti yang pojok sebelah kanan ini. Nah, setelah kita cek, ternyata ada nih pada kolom ke-33, di mana ada 569 baris. Karena ada yang none, kita harus membersihkan dulu datanya, atau biasa disebut data cleaning. Ini saya menggunakan data.dropna, di mana hasilnya kolom ke-33 telah terhapus. Selanjutnya, ini saya mencoba plot variabel dependent atau output dari dataset, di mana terdapat sekitar 200-an yang malignan dan 350 lebihan yang benign. Oke, dari dataset tadi setelah dihapus yang none, kita cek tipe data dari masing-masing kolom. Ternyata didapati ada satu kolom yang tipe datanya objek. Nah, agar bisa diolah data tersebut diubah tipe datanya menjadi integer atau biasa disebut di input.
Sini saya menggunakan library scikit-learn, di mana ini data untuk melokasikan datanya, di mana pada semua baris dan kolom ke-1 karena dimulai dari 0. Setelah itu kita cek hasil encode-nya dan dapat dilihat di sini baris ke-1 sudah berubah menjadi 1 dan 0, di mana 1 mewakili malignan dan 0 mewakili benar. Oke, setelah datanya sudah siap, kita split datanya menjadi variabel independen dan variabel dependen, yakni X dan Y. Lalu kita split lagi datanya menjadi data test 25% dan data training 75%. Di sini saya menggunakan lagi-lagi library scikit-learn. Lalu dicoba print untuk mengetes ada berapa jumlah datanya. Ternyata setelah di split 2575 ada 426 data train dan 143 data test. Setelah kita split menjadi data train dan data test, kita scaling datanya. Fungsi dari scaling di sini agar semua data memiliki standar skala yang sama, sehingga mempercepat proses pembuatan modelnya. Di sini saya menggunakan library scikit-learn lagi. Setelah data di scale, kita buat decision tree kita buat model, yakni decision tree. Di sini saya menggunakan library scikit-learn lagi. Lalu dicoba untuk mengetes akurasi decision tree yang telah dibuat menggunakan data train. Dan setelah dibuat, diketahui akurasinya mencapai 100% untuk pentesan data train. Setelah model sudah jadi, kita tes lagi data test untuk dimasukkan dalam model. Di sini saya menggunakan confusion matrix, di mana hasilnya ada 83 data true positif, 51 true negatif, dan 2 false negatif, dan 7 false positif. Nah, dari confusion matrix di sini kita dapat menjumlahkan yang true dan dibagi totalnya untuk memperoleh akurasi dari model untuk dalam data test. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh akurasi model di data test 0,93 atau 93%. Dan 93% ini cenderung sudah baik dari yang saya coba tanya di forum-forum. Dan tentunya masih bisa diimprove lagi untuk lebih baik. Dan berikutnya di sini saya mencoba menampilkan hasil perbedaan dan hasil sebenarnya dari data test. Di sini kita dapat lihat, di sini dari hasil prediksi ada satu yang diprediksi malignan, tapi di sini diprediksi benar. Karena akurasinya belum 100%. Oke, mungkin itu saja penjelasan kodenya. Lanjut ke hasil dan kesimpulan. Hasil dari proyek ini antara lain dapat memprediksi atau menganalisa terkait tumor yang tumbuh merupakan tumor ganas atau tidak, dengan berbagai variabel pembantu dan komponen-komponen lainnya yang menjadi subjek elemen berupa data yang kemudian dapat diklasifikasi dan dimasukkan kepada program, hingga hasil prediksi dapat dibandingkan dengan hasil akhir.
Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.